Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Pada para siswa dan siswi Madrasah Aliyah kelas 9, melanjutkan pelajaran yang kemarin, tentunya masih dalam bab athof. Silahkan dibuka kitabnya atau yang sudah sampean tulis bisa dibuka, kita maknani dulu. Lanjut bab athof pada nazam kedua. Bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma kaja'a zaidun summa amrun akrimi zaidan wa amrun bil liqa wal mat'ami wa fi'atul lam ya'kulu aw yahduru hatta yafuta aw yazul lal munkaru. Bil wawi kelawan wawu wal fa lan fa au lan au wa am lan am wa summa lan summa hatta lan hatta wa bal lan bal wala lan la walakin lan lakin imma lan imma. Kaja'a zaitun summa amrun kaya lafat ja'a zaitun summa amrun. Ja'a wis teka sapa zaitun zaid summa amrun mongko kari-kari Umar utawa mongko nuli Umar. Akrim mulyaake sapa sira zaitan ing zaid wa amron lan Umar bilikoi kelawan mapak wal mat'ami lan daharan. Wa fi'atun utawi golongan lam yakul iku lam yakul ora mangan sapa fi'ah au yahduru utawa ora rawuh sapa fi'ah
hatta yafuta pot hatta yafuta saingga pot au yazula utawa ilang apa al mungkaru pira-pira mungkar apa al mungkaru pira-pira mungkar. Atof atof itu kata sambung ya. Jadi kata sambung ya, sudah saya jelaskan bahwa unsur atof kemarin itu ada maktuf alaih, kemudian huruf atof, kemudian maktuf. Jadi unsurnya ada 3. Maktuf alaih, huruf atof, dan maktufnya. Nah, dalam nadzoman yang kali ini kita baca, ini menerangkan ada 10 huruf atof. Jadi harus ada huruf atofnya. Dalam ketika membuat atof itu disertai dengan huruf atof. Nah, huruf atof itu ada berapa? Ada 10. Yang terangkum dalam nazom bilwawi wal fa'awa'am wa thumma hatta wabal wala walakin imma. Itu ada 10. Apa saja? Satu nih, wawu ya, wawu artinya dan. Contohnya kataba zaitun wa bakrun ad-darsa. Kataba wis nulis sapa zaitun zaid wa bakrun lan bakar ad-darsa ing pelajaran. Nah, dari contoh kataba zaitun wa bakrun itu ada 3 unsur. Kataba zaitun wa bakrun ad-darsa. 3 unsur tersebut yaitu maktuf alaih, huruf atof, dan maktufnya. Mana? Zaitun. Zaitun ini sebagai maktuf alaihnya. Kemudian wawu. Ini adalah huruf atofnya. Kemudian background. Background ini adalah maktufnya. Jadi ada 3 unsur. Maktuf alaih, huruf atof, dan maktufnya. Nah, kepatan dalam contoh yang pertama, huruf atofnya berupa wawu. Nah, wawu sebagai huruf atofnya. 2, fa artinya kemudian. Nahwu atau contoh, koma Muhammadun fa Ahmadu, koma wus ngadeg sapa Muhammadun Muhammad fa Ahmadu mongko kari-kari utawa mongko nuli Ahmad, kemudian Ahmad. Nah, fa di sini fa ini adalah huruf atofnya. Jadi pasti ya, kalau sudah tahu huruf atofnya, bahwa yang di depannya adalah maktuf alaihnya. Kemudian yang di belakangnya huruf atof itu pasti maktufnya. Ya, tuh, fa itu juga sebagai huruf atof. Au atau nih, au. Yang ketiga au atau. Contohnya istaraitu bakron au jamusan. Istaraitu wis tuku sapa ingsun bakoron ing sapi au jamusan utawa kebo. Nah, pasti ada 3 unsur bakoron. Bakoron di sini sebagai maktuf alaihnya. Au di sini sebagai huruf atofnya, jamusan sebagai maktufnya yang diikutkan pada maktuf alaih. Nah, dalam contoh 1, 2, 3 dari wawu, fa, dan au ya, maktufnya yang di belakang ini mengikuti maktuf alaihnya dalam segi i'rabnya ya. Ini dari zaitun zaitun
Zaidun, Muhammadun, dan Bakoron. Nah, ini sebagai maktuf alaihnya. Ini yang diikuti maktufnya yaitu Ad-Darsa, Ahmadu, dan Jamusa dalam segi i'rabnya. Yang pertama Zaitun beri'rab rofa, maka Bakrun juga beri'rab rofa. Muhammadun beri'rab rofa, maka Ahmadun juga beri'rab rofa. Bakoron sebagai maf'ul bih beri'rab nasab, maka Jamusan juga mengikuti i'rabnya Bakoron beri'rab nasab. Nah, 3 huruf ataf. Yang keempat, lanjut yang keempat, tetapi. Dalam ini harus didahului dengan hamzah istifham. Hamzah istifham adalah hamzah yang menunjukkan arti bertanya. Oke, hamzah untuk bertanya. Nah, contohnya, ya tadi untuk itu harus didahului dengan hamzah istifham. Nanti ada pembahasan istifham bab selanjutnya. Aindaka Zaidun am Aliyun. Aindaka ana ta ing sanding sira Zaidun utawi Zaid am Aliyun utawa Ali. Nah, kemudian summa. Kemudian ini juga menjadi huruf ataf. Contohnya dakhalal muslimuna summa zaidani. Ya, dakhalal muslimuna summa zaidani. Nah, muslimuna sebagai ma'tuf alaih, summa itu huruf atafnya, zaidani adalah ma'tufnya. Yang keenam hatta, sehingga. Contohnya akaltu as-samaka hatta ra'saha. Akaltu wis mangan sapa ingsun as-samaka ing iwak hatta ra'saha sartane ndase iwak. Nah, jadi as-samaka menjadi maktuf alaih, hatta itu huruf atofnya, ra'saha maktufnya. Tetap 3 unsur. Yang ketujuh bal, tetapi. Contoh ma'akala zaitun bal syariba. Ma'akala ana ta mangan sapa zaitun zaid. Bal syariba tetapi ngombe. Ma'akala ana ta ora mangan sapa zaitun zaid. Bal syariba tetapi ngombe sapa zaid. Zaid tidak makan tetapi minum. Itu zaitun sebagai maktuf alaih, bal sebagai huruf atofnya, syariba sebagai maktufnya. Jadi yang awal itu maktuf alaih ya, atau yang sebelum huruf atof itu maktuf alaih, yang sesudahnya pasti maktufnya. Kemudian lah, yang ke-8 lah, nahwu nudimat mutakasilatu la mujtahidatu. La tidak, artinya tidak. Kemudian lakin tetapi, tetapi harus didahului dengan nafi atau nahi. Nafi itu bukan, tidak. Artinya nafi atau nahi. Kalau nahi itu jangan. Faza mutakasilu lakin mujtahidu. Jadi faza, ma-nya itu adalah manafi atau manahi. Jadi harus didahului dengan nafi atau nahi untuk lakin. Yang ke-10 imma, ada kalanya. Inna
in hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuro. Tuh, jadi ada 10 huruf ataf, yaitu wawu, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, dan imma. 10 huruf ataf. Dan untuk ataf la, lakin, bal mengikuti maktuf alaihnya hanya dari segi lafadz saja, tidak maknanya. Ini yang diikuti hanya dalam segi lafadznya, tidak maknanya. Jadi maknanya tidak mengikuti makna maktuf alaihnya. Jadi dalam 10 huruf tersebut, jadi bisa dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu bagian itu wawu, fa, summa, au, hatta, am, dan ima. Wawu, fa, summa, au, hatta, ima, am, dan ima. Saya ulangi, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti selain lakin, la, dan bal. Selain bal, lakin, dan la, yaitu wawu, fa, summa, au, hatta, ima, am, dan ima, itu mengikuti maktuf alaihnya dalam segi i'rab dan maknanya. Berarti kebalikan dari bal, lakin, dan la. Ya. Mengikuti maktuf alaihnya dari segi i'rab dan maknanya atau hukumnya. Hukumnya. Jadi faedahnya itu berfaedah untuk menggabungkan, ya, untuk wawu, fa, summa, au, hatta, dan am, dan imma itu berfaedah untuk menggabungkan maktuf dengan maktuf alaihnya dalam segi i'rab dan hukumnya. Ya. Jadi contohnya gini. Pakai ini. Kataba Zaidun wa Bakrun. Mengikuti, ya, maktuf alaihnya Bakrun mengikuti lafadz Zaidun dalam segi i'rab dan maknanya atau hukumnya. Nah, contohnya itu nggih. Bakron dalam contoh ini yang kedudukannya sebagai maktuf digabung oleh huruf ataf wawu, ya, digabung dengan huruf ataf wawu dengan Zaitun yang kedudukannya sebagai maktuf alaih dalam segi i'rabnya, ya ini kedudukannya sama-sama dibaca i'rab, ya. Sama-sama kedudukannya dibaca i'rab. Dan hukumnya yakni kedua-duanya sebagai subjek yang melakukan menulis. Jadi Zaitun juga menulis, Bakrun juga menulis, hukumnya sama, maknanya sama. Jadi semuanya nanti wawu, fa, summa, am, hatta, imma, ya, am, dan imma, ya, itu i'rabnya sama, hukumnya juga sama. Kalau hukumnya kedua-duanya itu menulis, maka juga menulis. Umpamanya datang, maka Zaitun datang, Bakrun juga datang. Kalau menggunakan ketujuh huruf ataf tersebut. Ya, itu. Dari i'rabnya sama, maknanya atau hukumnya juga sama, menjadi subjek. Tetapi kalau lakin, ya, bal, lakin, dan la itu hanya mengikuti i'rabnya saja, tetapi maknanya tidak mengikuti. Maknanya tidak mengikuti. Ya. Maknanya tidak mengikuti. Saya kasih contoh
Ini yang gampang saja ini. Umpama ja'a ya, saya ganti ja'a dalam lafadz kataba ini ya. Saya ganti ja'a atau ini saja. Kataba Zaidun la bakrun. Ini ad-darsa. Huruf wawu di sini ya, saya ganti dengan la. Ya. Maka artinya kataba wus nulis sapa Zaidun Zaid la bakron ora bakar. Nah, di sini bakrun kataba wus nulis sapa Zaidun Zaid la bakron ora bakar ad-darsa ing tulis ing pelajaran. Background di sini kedudukannya tetap menjadi maktuf, sedangkan zaitun tetap menjadi maktuf alaih. Cuma huruf atofnya yang saya ganti dengan la. Maka background mengikuti zaitun hanya dalam segi i'rabnya. Zaitun beri'rab rofa, maka background juga beri'rab rofa. Tetapi maknanya tidak mengikuti. Zaitun menulis, tetapi background tidak menulis. Artinya, Zaid menjadi subjek mengerjakan, pekerjaannya apa? Menulis. Sedangkan background di sini tidak mengerjakan pekerjaannya Zaid, yaitu menulis. Jadi, background tidak mengikuti Zaidun dalam segi pekerjanya, maknanya, atau hukumnya. Nah, jadi yang diikuti dalam bal, kemudian lakin dan la itu hanya i'rabnya, maknanya tidak mengikuti pada maktuf alaihnya. Nah, apabila maktuf alaihnya berupa isim makrifat, ini keterangan yang ini ya. Apabila maktuf alaihnya berupa isim makrifat, maka maktufnya juga berupa isim makrifat. Kalau yang kemarin ya, kalau maktufnya isim maka ya, kalau maktuf alaihnya isim maka maktufnya juga isim. Kemudian kalau maktuf alaihnya fi'il, maka maktufnya juga fi'il. Kalau sekarang ya, kalau maktufnya itu terdiri dari isim makrifat, maka maktufnya harus mengikuti isim makrifat. Kalau maktuf alaihnya berupa isim nakiroh, maka maktufnya juga harus berupa isim nakiroh. Disamakan. Kemakrifatan dan nakirohnya dalam ataf itu harus disamakan. Contoh, najaha muhandisun la mutakassilun. Marartu bizaidin wa bakrin. Ahmad lam yadrib lakin yarmil. Sebentar. Jadi itu contohnya. Tapi dilihat dari contohnya ini kok semua nakirah ya. Ya. Pokoknya kalau maktuf alaihnya itu berupa makrifat, isim makrifat, maka maktufnya harus diikutkan isim makrifat. Seperti contoh, nah, kita pakai marartu bizaidin wa bakrin. Nah,
Ini terdiri dari isim, makrifat atau nakiroh. Nama, isim alam. Berarti makrifat. Background juga harus diikutkan menjadi isim makrifat. Begitu. Jadi diikutkan ke makrifatan atau nakirohnya harus mengikuti maktuf alaihnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ditulis, dilanjutkan, disambung dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya, kemudian kitabnya dimaknani, dan kerjakan ulangan atau latihan soal dalam bab atof pada kesempatan atau pertemuan kali ini. Kerjakan sampai mendapat nilai yang baik. Jadi kalau masih jelek, sampean ulang lagi boleh, saya kasih waktu yang panjang. Nah, demikian dari saya. Ada kekurangan dan kelebihannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.